Ya, balik lagi di podcast gue, Motive Myself. Kali ini, gue mau bahas tentang kayak waktu kemarinan tuh soalnya, tentang apa belum gue kasih tahu ya. Cerita dulu apa judulnya dulu nih? Ya, judulnya mah apa aja dah ya, gitu. Nanti aja judulnya mah. Pokoknya lagi pengen bahas tentang ini loh. Jadi tuh, waktu kemarinan tuh gue diskusi sama cowok gue tuh tentang eh cap badut itu negatif gak sih gitu. Kayak ini badut bukan profesi badut beneran badut sulap gitu, badut McD gitu kan, enggak, bukan, maksudnya kayak badut dalam tanda kutip gitu loh. Kayak misalnya kayak lu ini loh, kayak lu ini gitu, kayak lu suka sama cewek gitu, tuh cewek sedih mulu gitu, kok apa sih namanya, disakitin mulu sama cowoknya gitu kan. Nah, lu rela deh tuh ngebadut gitu, bikin dia senyum lagi gitu kan, bikin tuh cewek senyum lagi, ketawa lagi. Kalau udah feel better ya balik lagi ke cowoknya. Kasihan banget sih badut. Udahlah, cari yang lain lah bro, jangan ngarepin punya orang lah, nyakitin diri sendiri aja. Iya ya, kayak gitu atau kayak kayak misalnya apa sih namanya, lu kayak pengen bikin semua orang tuh kalau di deket lu tuh senang gitu, ketawa terus, happy gitu, padahal di dalam diri lu tuh kan belum tentu ya. Kayak ya gitulah, lu tuh nggak selalu bikin orang ketawa, tapi mm, ya di dalam diri lu tuh ya belum tentu lu nyaman dengan topeng badut tersebut gitu. Kemarin sih gue diskusiin sama cowok gue tentang orang yang rela jadi badut buat berbaur sama orang sekitarnya gitu. Misalnya dia leader suatu organisasi atau apalah gitu, pokoknya kepala suatu perkumpulan gitu. Nah kan biasanya tuh biasanya tuh orang yang jadi leader atau kepalanya itu kan berwibawa gitu kan, kayak ya jaga jaga image lah gitu ya. Tapi ada juga kan orang yang pengen pengen berbaur sama yang di bawah gitu, jadi dia kayak uh, lebih santai, lebih bisa diajak bercanda, lebih ya kayak ngebadut gitu. Akhirnya jadi lebih akrab sama orang-orang yang di bawahnya, tapi cenderung di apa ya, cenderung karena dianggapnya ini anak asik nih gitu, ini anak ini nih, akhirnya orang pada semena-mena sama dia gitu kan, gitu biasanya kayak gitu. Kalau orang yang jaga image kan, orang jadi segan ya kan, jadi segan ke dia gitu ya. Tapi minusnya emang nggak bisa berbaur seakrab itu sih gitu kan. Kalau gue sendiri, karena gue bukan orang yang penting-penting amat ya gitu, jadi kayak kalau dicap badut ya nggak apa-apa sih. Malah tujuan tujuan gue kayaknya gitu sih, ngebikin orang di sekitar gue tuh jadi happy, jadi bisa ketawa terus ya. ya tapi gue emang ngerasain sih dampak negatifnya gitu. Orang jadi kadang-kadang terlalu jauh gitu ngebecandain gue gitu, kayak terlalu semena-mena, terlalu kayak ini anak nggak baperan nih, ini anak asik nih, ini anak enjoy nih gitu. Tapi kayak ya semena-mena gitu, mentang-mentang gue nggak baperan, gue enjoy gitu, gue solo aja gitu, dan dia bikin jokes tentang gue yang terlalu jauh gitu. Dan kadang ya bikin, ya ada sih yang bikin gue sakit hati gitu, tapi ya gue nggak bisa protes sih, karena
kalau misalnya gue protes ke orang itu ya kayak apa ya, image gue yang pengen, yang tujuan utamanya pengen bikin orang-orang sekitar gue happy, jadi kayak nanti baperan lo gitu ya, biasa lah ya kan orang-orang gitu. Kalau kita udah kayak beda dikit langsung semua yang kita udah lakuin dulu-dulu tuh kayak nggak dianggap lagi gitu, kayak baperan ya anak sekarang, udah gini-gini gitu kan, jadi nggak enak ya persahabatan ini gitu ya. Tapi ya gitu sih ya. Ya kalau misalnya bagi orang yang ya mungkin ini ya tergantung situasi sih, kayak penempatannya di mana. Jadi lu kayak harus pintar-pintar dan lu harus tahu di mana lu bisa jadi badut, di mana lu bisa jaga image gitu sih, menurut gua kayak gitu. Lu bisa jadi badut tapi nggak di semua tempat gak sih, kadang-kadang di tempat yang salah pun malah bikin hancur entah image gitu atau nama lu lah gitu, kadang gitu kan ya. Ya sepintar-pintarnya tupai melompat ya tidak dong, maksudnya sepintar-pintarnya lo aja lah gitu, gimana caranya ngatur. Oh iya, sama ini sih, sama lu tuh harus mikirin perasaan lu sendiri juga gitu ya. Ya boleh bikin orang lain senang gitu, tapi jangan sampai kayak orang lain senang gitu tapi lu sendiri kayak sakit gitu. Diri lu sendiri tuh jadi bahan jokes gitu, terus lu kayak ngerasa aduh kok kayak sedih gitu. Ini kok curhat ya anjir. Ya kadang juga gue ngerasa gitu sih, dijadiin jokes nih, bangsatnya tuh lucu gitu, lucu tapi kok kayak sedih ya. Ya ampun kok gini banget gue gitu. Tapi pas ngelihat reaksi orang-orang yang senang, yang happy, yang ketawa gitu, ngedenger tentang jokes tentang orang yang bikin jokes tentang gua, gimana sih yang ngerti lah pokoknya kayak gitu ya, pada seneng pada ketawa ya nggak apa-apa lah gitu. Sedihnya gue kayak kadang gue mikir kayak sedihnya gue tuh ya udahlah gitu, orang-orang seneng ini, orang-orang pada ketawa ini, ya udahlah nggak apa-apa gitu. Nah itu tuh sebenarnya salah sih, lu tuh jadi kayak lebih lebih peduli sama perasaan orang gitu, lebih peduli ke orang lain, sedangkan diri lu sendiri tuh sakit gitu. Dan itu tuh menurut gue juga nggak sehat sih. Jadi ya lebih perhatiin lagi lah diri lo sendiri gitu. Tapi jujur sih gue tuh kayak ngelihat orang ketawa apalagi gara-gara gue gitu, atau jokes tentang gue itu tuh sebenarnya ya gimana ya, jadi misalnya satu sisi nih gue sedih gitu, kok gini amat ya gitu dijadiin bahan jokes, tapi pas ngeliat reaksinya orang pada ketawa tuh jadi terobati gitu loh, jadi dapat racun sama penawarnya sekaligus gitu. Jadi kayak ya udah gitu ya, cuman jangan terlalu jauh lah ya kan gitu, kita juga punya perasaan ya gitu. Menurut gue sih nggak apa-apa sih jadi badut gitu ya, asal jangan badut bucin ya sat. Apa sih kayak nggak ada orang lain aja ya. Ini teman-teman gue banyak banget nih kayak gini. Jadi si teman gue cowok nih suka sama seorang cewek gitu. Nah ceweknya ini udah punya cowok, udah punya pacar, terus dia kayak rela gitu jadi badut gitu kan, kayak tiap ceweknya ini galau sama pacarnya lari ke temen gue, terus ngomong kayak aduh cowok gue kok gini ya gitu. Terus si teman gue tuh kayak ngehibur sampai dia ketawa lagi, sampai nelfon berjam-jam gitu kan. Terus kalau udah terhibur tuh cewek udah nggak ada kabar gitu, terdatang pas sedih lagi gitu, blok, goblok. Mau aja anjir. Dan teman gue curhatnya ke gue gitu kan, terus berkali-kali gue nasehatin gitu, udahlah gitu, kalau misalnya
daripada capek ya kan kayak gitu terus gitu, ngebadut ngebadut nggak ada hasilnya gitu kan, mending jadi badut sulap udah paling bener ya kan. Dapat duit gitu ya sih, bikin ketawa cewek orang gitu ya, itu kan tugas pacarnya. Kenapa anda, siapa anda gitu kan ya. Kalau lu denger ini ya bro, sadar lah, udahlah. Udahlah, jangan bucin gitu, badut bucin, badut bucin ya gitu. Ngebadut boleh, bego jangan gitu loh maksudku. Pikirin juga perasaan kalian gitu, perasaan diri kalian tuh penting loh gitu. Kalau bukan kan diri sendiri doang yang ngerasain, entah itu senang atau sedih gitu. Terus badut-badut kayak kita ini nih, mana mau cerita perasaan sedih ke teman-teman gitu. Yang ada ya kayak awkward aja kan gitu, cuma bisa dipendam sendiri gitu. Ya takut ngancurin suasana atau gimana gitu. Makanya ayolah perhatiin perasaan diri sendiri gitu. Kalau bukan kita siapa lagi? Kalau bukan diri sendiri tuh siapa lagi gitu. Anda cerita ke orang lain aja nggak mau ya kan? Ya tolonglah. Ini gue kayak lagi ngomong sama kaca sih sebenarnya. Oh iya, kalau punya pasangan ya ceritalah ke pasangan gitu, walaupun pasangannya nggak mau dengerin. Tapi kan cowok gue untung mau dengerin sih guys. Ya cowok aku tuh pendengar yang baik untungnya gitu. Jadi kalau ada aku kayak lagi ada lagi sedih-sedih dikit gitu, aku ceritalah. Ya sangat membantu gitu. Terima kasih udah mau dengerin hal-hal yang gak jelas itu ya kan. Ya untung gitu. Tapi kan ada sebagian pasangan yang kayak kalau misalnya pasangannya ngomong gitu kayak oh iya iya tuh sambil main HP gitu, ada kan yang kayak gitu, malah nambah sakit hati gitu kan. Kalau kayak gitu mending nggak usah curhat lah sama orang-orang yang nggak niat itu, udah simpan aja lah. Jadi gimana sih ini advice-nya, nggak tahu lah anjir, pokoknya gue cuma ngebacot aja di sini ya pokoknya. Intinya nih ya, kayaknya udah mau akhir video nih. Intinya boleh bikin bahagia orang lain, tapi jangan lupa bikin bahagia diri sendiri. Jangan sampai kayak ngebahagiain orang lain terus tapi perasaan sendiri nggak diperhatiin gitu, ngerasa sedih tapi ya kayak didiemin aja gitu, ntar lama-lama numpuk tahu, terus kayak lama-lama nggak kekontrol, bakalan ada hari dimana lu napas juga kesel gitu. Jadi ya cobalah gitu, jangan dipendem gitu, cari teman yang bisa diajak bercerita gitu, atau cerita ke gue lah gitu. Gue nampung cerita banyak orang kok, maksudnya karena gue nggak mau gue kayak gitu ini serius ya, gue tuh bahkan orang nggak kenal aja gitu, maksudnya nggak akrab sama gue aja tuh ada gitu yang percaya ceritain masalahnya ke gue gitu, karena karena gue nggak mau ada orang-orang yang punya masalah tapi nggak tahu cerita ke siapa, terus akhirnya dipendam terus jadi penyakit gitu kan. Karena gue pernah ngerasain kayak gitu, ngerasain pernah punya masalah terus nggak tahu cerita ke siapa gitu kan, akhirnya dipendam dan lama-lama tuh sumpah jadi aneh, jadi nggak kekontrol, emosinya nggak kekontrol, terus ya mellow aja gitu tiap hari, bawaannya kayak gloomy gitu, jadi ya aneh lah hidupnya, jadi aneh gitu. Gue nggak mau orang-orang tuh kayak gue gitu ngerasain, gue nggak mau orang-orang ngerasain apa yang gue rasa gitu. Gue nggak mau orang-orang nggak punya temen cerita gitu. Ya udah,
Kalau lu emang bener-bener nggak punya temen ya ceritalah ke gue gitu, gue open ke orangnya. Kalau ada yang mau cerita pasti gue dengerin gitu kan. Ya kalau yang punya pasangan ya cerita ke pasangannya gitulah gitu kan. Itu lumayan amat sangat gitu, amat sangat membantu loh gitu. Ya gue juga ngerasain manfaatnya setelah punya pasangan yang mendengarkan dengan baik gitu. Thank you. Kalau dia dengerin thank you ya. Cie. Apa sih? Ya udah deh, segini dulu aja podcastnya. Ya gitu ya. Semoga ketemu di podcast selanjutnya. Dadah.